Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk melaksanakan dan mengaplikasikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Tentu menasihati ini dalam arti usikum wa nafsi, juga menasihati diri kami sendiri dan juga pemirsa sekalian. Artinya tawaso, ya tawasi, memiliki faidah, saling, artinya saling menasihati. Ada feedback di antara orang-orang yang saling menasihati. Artinya tidak komunikasi hanya satu arah, tetapi bisa komunikasi dua arah dan berbalik arah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masa ini dengan berbagai gelimangan, iming-imingan harta duniawi, tentu saja menjadi tidak terbatas bagi manusia untuk menginginkan segala hal. Dengan berbagai usaha, dengan berbagai ikhtiar, dengan berbagai pemaksaan diri akan mendapatkan sesuatu, tentu hal tersebut sangat memungkinkan bagi manusia untuk melakukannya. Dan tentu saja manusia juga akan melakukan berbagai usaha bagaimana caranya bisa mencapai sesuatu yang diinginkannya, baik itu berupa pencapaian-pencapaian dalam tingkatan-tingkatan tertentu maupun pencapaian-pencapaian yang berupa barang mewah. Kita tahu anak-anak di kampung-kampung sekarang sudah pengen HP ini, pengen HP itu, pengen laptop ini, pengen laptop itu. Semuanya berubah dari kebutuhan, bergeser dari sekedar hanya kebutuhan menuju keinginan. Padahal saat dulu kita masih kecil, zaman-zaman dulu, orang-orang hanya berfokus pada kebutuhan, sementara keinginan menjadi hal yang nomor kesekian. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam Ibrahim ayat 7 dan ayat ini sangat mafhum sekali, namun aplikasinya sangat susah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini seperti pamali bagi kita untuk mendengarkan terus-menerus. Iya, syukur. Kita udah bersyukur kok, iya. Tapi apakah betul kita sudah bersyukur? Seperti seakan-akan kita dalam kehidupan kita, oh alhamdulillah mendapatkan kenikmatan sudah, ya kan? Kemudian kita bertemu dengan kenikmatan lain yang ingin kita dapatkan, kembali lagi kita, oh nanti kalau udah mencapai, oh iya alhamdulillah. Apakah itu makna dari la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid? Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan la in syakartum. Ada lam mubalaghah di sini. Kalau dalam makna Jawa artinya yekti nih. Yekti ini benar-benar sebuah penekanan makna. Sungguh-sungguh apabila kamu bersyukur wahai umatku, kata Allah gitu. La azidannakum, maka lagi-lagi la yektine, betul-betul aku akan menambah, kata Allah. Menambah. Wala in kafartum, ketika kamu justru ingkar terhadap apa yang sudah diberikan aku kepadamu. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku lebih besar. Apa sesungguhnya makna daripada ayat tersebut secara aplikatif dalam kehidupan kita? Kita sadar nggak ketika kita sudah menginginkan sesuatu tapi kita masih belum bisa mencapainya? Pernah nggak kita berpikir bahwa oh barangkali memang kemampuan kita untuk mendapatkan itu ya cuma segini dulu, berarti kita memang belum mampu. Dan apabila ketika kita diberikan hal tersebut, belum tentu kita secara keimanan, secara kesabaran, secara ketakwaan bisa menjaga diri kita. Misalkan, kita dapat rezeki 5 juta per bulan. Belum tentu ketika kita dinaikkan, diberikan 10 juta, kita bisa, keimanan kita makin meningkat. Justru bisa jadi sebaliknya, yang lebih tahu terhadap kondisi kita adalah yang memberi rizki, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah berhak menuntut kita untuk bersyukur terhadap apa yang diberikan kepada kita. Lah,
Bagaimana kalau kita selalu merasa bahwa diri kita ini kurang, selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang? Apa yang membuat kita kok tidak bersyukur? Ya karena kita masih merasa bahwa diri kita menuntut Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Bukan kita yang mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai siapa? Sebagai abid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah jelas. Lah pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang-orang yang beribadat totalitas kepada Tuhan yang menciptakan kita? Lah kok kita menuntut Tuhan, apakah kita sudah selesai melaksanakan tuntutan Tuhan kepada kita? Logikanya kan seperti itu, dan kita sering memutarbalikkan logika. Seakan-akan kita ini Tuhannya, yang Tuhan itu siapa? Maka kalau kita sedang belum selesai atau belum mencapai pada titik tertentu yang kita inginkan, mohon maaf, yang kita inginkan bukan yang kita butuhkan, maka janganlah kita menuntut Tuhan, bahkan sumpah serapah terhadap Tuhan. Kok cuma segini Gusti, ya kuranglah Gusti, kasih dong lebih. Pertanyaan baliknya, kalau Gusti Allah mau ngomong sama kita jujur-jujuran, kalau Gusti Allah maha tega-tegaan, loh kamu sudah kasih apa kamu? Hati kamu bisa menetralisir racun. Lambung kamu bisa mengolah-olah makanan yang kamu makan. Mata kamu bisa kamu melihat. Hidungmu bisa merasakan penciuman. Kulitmu masih berfungsi. Jantung, paru-paru, liver, semuanya masih bisa berfungsi. Lah itu apakah kamu tidak bersyukur? Itu sudah lebih dari apa yang kamu butuhkan loh. Bahkan itu lebih daripada yang kamu inginkan, yaitu kehidupan. Bagaimana mungkin ketika kamu tidak ada itu semua, kamu tidak hidup? Bagaimana mungkin kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan? Kadang, lah ini syakartumnya kita, ini kita ambil hanya kata alhamdulillahnya saja. Walhamdulillah, alhamdulillah, tidak cukup. Syukur itu tidak hanya di dalam mulut, tapi bil qalbi wa bil fi'li. Syukur itu tidak hanya dilaksanakan hanya dalam mulut mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sudah cukup? Enggak, ya harus dalam hati kita yakini matur suwun Gusti sudah diberikan sekian. Nanti insya Allah kalau saya semakin beribadah kepadamu, saya mohon diberikan lebih. Itu baru cocok. Berharapnya kita adalah kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah yang lebih tinggi, ibadah yang lebih rajin, ibadah yang lebih derajatnya tingkatannya lebih tinggi, baru kita yakini bahwa apa yang kita inginkan akan diberikan dan dijabahi oleh Allah. Berbanding lurus antara kualitas ibadah kita dengan yang diberikan Allah, itu sudah janji Allah, karena Allah itu wa'id. Allah itu maha memberikan janji sekaligus maha menepati janji. Maka ketika kita tidak yakin terhadap Allah, sumpah serapah terhadap Allah karena kita tidak mampu mencapai pada taraf tertentu yang kita inginkan dan kita tidak mensyukurinya, berarti sama dengan kita menuduh Allah ingkar janji. Padahal ternyata itu karena diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang syukur kita hanya taraf mulut saja, belum pada taraf hati, belum pada taraf fi'li, perbuatan. Syukur kita belum aplikatif ini. Syukur kita ini belum belief, syukur kita ini belum applications. Belum, kita hanya masih bil lisan. Ngomongnya baru alhamdulillah saja. Maka pemirsa yang insya Allah selalu bersyukur kepada Allah, doa kita kepada Allah seharusnya bukan Allahumma rzukna. Yang paling pertama itu bukan Allahumma rzukna rizqan halalan thayyiban seterusnya ya razak ya razak. Bukan itu. Selalu doa kita yang paling penting di dalam setiap munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa agar kita diberikan kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah. Kemudian diberikan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Lalu kemudian ditakdirkan menjadi muslim, menjadi hamba Allah sampai akhir hayat kita.
kemudian dibukakan pintu-pintu maaf kita Allah dan memberikan mendoakan ampunan kepada orang tua kita, kepada seluruh muslim. Bukan kemudian membuka doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Razzaq ruzuknya enggak begitu. Tapi selalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baru sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ya Allah Gusti, tolong keadaan saya ini jauhkan dari keburukan. Selalu begitu, sholawat munjiat itu kan itu. Baru belakang-belakangnya qadiyal hajat wa ghafiradz dzunubi wal khati'at, seperti itu. Artinya apa pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa kita di sini jangan hanya menjadi bangsa atau umat yang suka nuntut. Jangan jadi hamba yang suka nuntut. Tapi kita perlu juga mengintrospeksi diri. Mawas diri, apakah kita betul-betul sudah melaksanakan illa liya'budun tadi itu, ataukah kita hanya menginginkan la in syakartum la azidannakum tok. Ingat, dalam ayat tersebut Allah jelas mengatakan, kalau la in syakartum, oke, aku akan nambah, la azidannakum, tak tambahi gitu kata kasih Allah. Tapi kenapa kok wala in kafartum tidak ada kebalikannya, malah Allah menunjukkan kekuasaannya, inna adzabi lasyadid. Berarti ada satu tingkatan yang Gusti Allah ini lewati. Kok tidak? Kalau kamu bersyukur akan aku tambah, kalau kamu kufur aku akan ngurangi. Kok enggak begitu? Kok enggak inna adzabi lasyadid? Karena orang yang kufur tidak hanya dikurangi nikmatnya, tapi ditunjukkan azab-azab Gusti Allah yang lain. Baik azab fid dunya maupun azab fil akhirah. Ada satu tingkatan mafhum mukhalafah yang terbuang dari ayat tersebut, sehingga yang ditunjukkan yaitu adalah qiyas ulia, lebih tinggi daripada hanya sekedar mengurangi nikmat, yaitu adalah diberikan azab yang reno-reno, yang terserah Gusti Allah dong mau ngasih apa. Hak prerogatifnya Gusti Allah sebagai Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan dan semoga itu bisa bermanfaat. Lagi-lagi saya mengingatkan bahwa, menegaskan bahwa ini adalah usikum wa nafsi. Ini adalah bentuk saling menasehati antara saya dan pemirsa. Berarti apa yang saya sampaikan ini juga berlaku bagi saya sendiri, berlaku bagi kami yang ada di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk mendapatkan informasi-informasi penting dan juga ilmu pengetahuan seputar keagamaan, dan juga bisa bertanya-tanya seputar keagamaan yang Anda resahkan, yang pemirsa resahkan, Anda bisa mengunjungi platform media sosial kami di www.tebuireng.online. Bisa juga melalui media sosial kami di Instagram, Twitter, maupun di YouTube. Apabila ada pertanyaan, silakan DM saja atau komentar di konten-konten kami yang ada di media sosial tersebut. Terima kasih.